Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas B, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3, kelompok 8. Kelompok 8 beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Sinta Ayu Cindana Moo, dan yang kedua Fadila Dai. Pada kesempatan ini kami akan membahas 2 pembahasan yang sangat menarik. Yang pertama menyimak dalam kelompok, dan yang kedua kepribadian dan budaya kelompok. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Menyimak dalam kelompok. Pada saat orang lain berbicara, mungkin diri kita belum tahu siapa sih dia, apa yang menjadi referensinya, bagaimana perspektifnya, pilihan katanya, pengertian yang mendasarinya, dan motivasi pembicaraannya. Oleh karena itu, kita perlu mendengarkan dengan seksama atau dengan kata lain menyimak. Menyimak sendiri menyangkut proses filosofi. Untuk mendengarkan suara, ditransmisikan ke otak, dan kita pahami berdasarkan pengalaman atau isyarat-isyarat kontekstual. Mungkin teman-teman mengira mendengar dan menyimak itu sama, tapi yang memiliki perbedaan di sini adalah mendengar itu yaitu dengan telinga, dan kalau menyimak yaitu dengan otak. Menyimak sendiri memiliki tujuan, yang pertama memperoleh informasi, dan yang kedua menyaring dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Yang ketiga mendengarkan untuk menghibur diri atau santai. Yang keempat menjaga atau menjalin hubungan baik. Dalam menyimak sendiri juga memiliki beberapa tipe. Yang pertama mendengar, menganalisis, dan berempati. Jadi mendengar itu adalah tindakan fisik untuk menangkap gelombang suara masuk ke telinga dan ditransmisikan ke otak. Menganalisis. Jadi menganalisis itu mengolah secara kritis untuk memastikan maksud di balik pesan yang disampaikan pembicara. Yang ketiga berempati. Pendengar menelaah maksud atau kecenderungan pembicara, menilai dari perspektif pembicara, dan memberikan respon terhadap pembicara dengan penerimaan. Agar diperoleh hasil yang maksimal, seseorang penyimak harus melalui beberapa proses agar mencapai hasil yang baik dan benar ketika menyimak. Yang pertama mendengar. Ketika kita mendengar dengan baik, lalu kita memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita ini. Yang ketiga menginterpretasi didasari emosi status pembicara. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi dan mengingat, lalu kita menanggapi. Itu merupakan proses menyimak yang baik dan benar agar kita memberikan feedback dan pembicara atau pendengar itu merasakan dihargai ketika dia berbicara. Dalam menyimak sendiri biasanya terjadi bentuk negatif atau bentuk negatif dalam menyimak. Yang pertama, menyimak palsu. Menyimak palsu ialah tindakan seperti sedang menyimak tetapi pikiran tidak tertuju pada pembicara. Biasanya ini menyebabkan kita tidak fokus dengan lawan bicara kita. Yang kedua, pemogokan panggung atau berperilaku aktif tetapi tindakannya tidak baik karena masih memasukkan pandangan atau mengekspresikan kebutuhannya sendiri. Biasanya orang seperti ini lebih ingin dominan ketika ketika ada pembicaraan yang akan dibahas, dia malah membanding-bandingkan dirinya dengan lawan pembicara. Yang ketiga, penyimakan terisolasi. Jadi perilaku memproteksi diri, apapun ingin didengarnya kecuali yang tidak menyenangkan. Biasanya orang seperti ini cenderung egois, mereka tidak ingin dikritik tetapi mereka lebih suka disanjung atau dipuji. Dan yang terakhir, menyimakan bertahan, yaitu dilakukan seseorang saat ia menginterpretasikan banyak pernyataan orang lain yang secara pribadi dianggap sedang menyerangnya. Oke, baik, kita masuk pada slide kiat-kiat dalam menyimak. Untuk menghindari tadi bentuk negatif dalam menyimak, kita perlu mengetahui kiat-kiat dalam menyimak agar para pembicara nyaman berbicara dengan kita.
Yang pertama, meluangkan waktu. Yang kedua, jaga kontak mata dengan pembicara. Ketika kita berbicara, jangan kontak mata kita itu tertuju pada hal lain, tetapi diusahakan kontak mata kita itu tertuju pada lawan bicara kita. Yang ketiga, jangan menginterupsi atau memotong pembicaraan. Biarlah lawan bicara kita ini menyelesaikan dulu apa yang ingin dia maksud. Jangan memotong pembicaraan. Yang keempat, fokus pada pesan. Kita harus menangkap sebenarnya apa sih maksud dari lawan bicara yang kita dari lawan bicara kita ini. Inti dari pembahasannya. Yang kelima, menyatakan kembali pesan dan bertanya. Ketika dia telah mengatakan apa yang dia inginkan, lalu kita bertanya, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dirinya sehingga dia merasa dia didengarkan dan dia dihargai. Yang keenam, minta klarifikasi. Yang ketujuh, tidak menghakimi atau mengkritik. Biasanya orang hanya butuh didengarkan, bukan butuh dihakimi atau apalagi dikritik. Yang kedelapan, menerima pendapat. Ketika lawan bicara kita itu menyatakan sesuatu, meskipun kita tidak menerima, tetapi setidaknya kita membahasakannya dengan baik dan lembut, tidak menghakimi. Yang kesembilan, ambil bagian untuk memberi respon pada saat yang tepat. Yang kesepuluh, menyatakan bahwa kita bersungguh-sungguh mendengarkan. Yang ke-11, pahami. Yang ke-12, selalu tenang. Jangan ada gerakan tambahan ketika kita mendengarkan lawan bicara kita. Yang terakhir, saling menghormati dan menghargai. Ketika kita telah menerapkan kiat-kiat dalam menyimak tersebut, sudah dipastikan lawan bicara kita itu akan nyaman dan merasa dihargai dan dihormati. Oke, baik, itu tadi pembahasan dari saya, Sinta Ayu Cindana. Selanjutnya, kepribadian dan budaya kelompok akan dibahas oleh rekan saya, Fadila Dai. Baik, selanjutnya bab 8 yaitu kepribadian dan budaya kelompok. Yang pertama ada pengertian kepribadian kelompok. Teori kepribadian atau juga disebut dengan sintalitas kelompok merupakan perwujudan dari proses komunikasi suatu kelompok. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Raymond Bernard Chattel pada tahun 1948, yang artinya adalah kepribadian yang khusus digunakan untuk kelompok. Ia berpendapat bahwa untuk mempelajari kelompok perlu ada cara untuk menguraikan dan mengukur sifat-sifat dan perilaku kelompok. Karena itulah ia mengembangkan konsep kepribadian kelompok ini atau sintalitas kelompok sebagai suatu cara untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungannya. Teori ini menitik beratkan pada interaksi kelompok yang didasarkan yang pertama pada dimensi kelompok dan karakteristik kepribadian. Dimensi kelompok ini menekankan hubungan antar anggota kelompok, perilaku kelompok, dan pola organisasinya. Sedangkan karakteristik kepribadian berbagai peran yang dimiliki oleh seluruh anggota kelompok yang bertindak secara konsisten karena memiliki pola kebiasaan perilaku, pikiran, dan emosi yang diwujudkan dalam berbagai situasi yang relatif sama. Selanjutnya yaitu dinamika sintalitas. Konsep utama dari teori ini adalah sinergi. Sinergi sendiri merupakan jumlah total energi individu yang dibawa ke sebuah kelompok oleh anggotanya. Menurut Chattel, terdapat dua macam kegiatan yang berdampak pada usaha sebuah kelompok, yaitu ada sinergi pemeliharaan dan sinergi efektif. Sinergi pemeliharaan ini adalah kegiatan yang langsung diarahkan pada upaya pemeliharaan kelompok untuk memastikan kohesi kelompok dan harmoni kelompok. Jika kelompok tidak dirawat, maka kemungkinan akan terjadi disintegrasi. Sedangkan sinergi efektif adalah kegiatan yang diarahkan secara langsung untuk mewujudkan tujuan kelompok. Dengan demikian, hal terpenting adalah mempertahankan eksistensi kelompok supaya tetap solid. Yang terakhir yaitu ada budaya kelompok. Menurut West dan Turner 2014, budaya dapat diorganisasikan dalam dua kontinum, yaitu individualisme yang artinya kemandirian dan kolektivisme yang artinya saling ketergantungan.
Ketika orang mementingkan individu di atas kelompok, berarti mereka sedang menggunakan perspektif individualistik. Nilai-nilai individualistik ini menitikberatkan adanya kebebasan, kejujuran, kenyamanan, dan kesetaraan pribadi. Individualisme ini merupakan kecenderungan orang untuk mengutamakan identitas individual dibandingkan identitas kelompok, hak individual dibandingkan dengan hak kelompok, serta kebutuhan individual dibandingkan kebutuhan kelompok. Kemudian kolektivisme sendiri adalah penekanan pada tujuan kelompok dibandingkan tujuan individu, kewajiban kelompok dibandingkan hak individual, serta kebutuhan kelompok dibandingkan dengan kebutuhan pribadi. Orang-orang di dalam budaya kolektivisme ini menganggap penting bekerja sama dan memandang diri mereka sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Oleh karenanya, pada masyarakat kolektivistik sangat dipentingkan keterlibatan dan partisipasi. Nilai-nilai kolektivistik diantaranya adalah keselarasan, menghargai keinginan orang tua, dan pemenuhan kebutuhan orang lain. Contoh negara yang menganut paham individualisme sendiri menurut beberapa ahli, yang pertama ada Amerika Serikat, Australia, Kanada, Belanda, Selandia Baru, Italia, Belgia, dan Denmark. Sedangkan kolektivisme ada Indonesia, Kolombia, Venezuela, Panama, Meksiko, Ekuador, dan Guatemala. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.